filosofinya bad news is good news. Halo, apa kabar? Saya Didi, selamat datang di Makuang, channelnya Kuang Muang Kuang. Kedepannya, channel ini akan memberikan sesuatu yang berbeda, mungkin edukasi juga, wawasan bagi kita semuanya. Telah hadir di tengah-tengah kita dua orang yang nanti akan mengisi channel Makuang ini. Kedua orang ini adalah panutan bagi saya. Acara tersebut adalah what and who, apa dan siapa. Artinya apa dan siapa. Secara khusus apa yang terjadi di Bandar Lampung atau Lampung, dan secara umum apa dan siapa yang terjadi di Indonesia secara umumnya. Yang mungkin itu nanti akan menjadi edukasi bagi kita semuanya. Karena sekarang ini kita bisa katakan sebuah fenomena baru, bahwasanya hampir setiap orang dewasa memiliki smartphone atau handphone pintar, di mana dia bisa memberikan sebuah informasi atau mewartakan informasi dengan media-media yang ada. Ya, misalnya kalau yang lagi booming media sosial, misalnya Facebook, Twitter. Nah, tapi kali ini sangat-sangat berbeda dari sebelum adanya teknologi seperti sekarang ini. Apalagi kalau berbicara hal-hal yang sifatnya katakanlah berat. Kita mendapatkan satu informasi itu hanya dari media-media mainstream saja, misalnya televisi, koran, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya channel YouTube seperti ini, kita bisa mendapatkan satu informasi yang merupakan perimbangan dari media yang kita dapatkan dari media mainstream tersebut. Karena kalau kita pahami bahwa media mainstream itu ada filosofinya bad news is good news. Sehingga yang kita dapatkan itu kebanyakan adalah bad newsnya. Nah, untuk itulah ada sebuah channel seperti ini. Saya mungkin memperkenalkan diri sendiri aja ya langsung ya. Mungkin dimulai dari Bang Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya berada di channel Makuang ini. Kebetulan yang punya juga adik sendiri. Sudah lama ada rencana untuk berkunjung. Alhamdulillah malam ini kesampaian, dan kita ada plan, ada rencana untuk mengisi YouTube channel ini dengan konten-konten baru yang namanya tadi disebut What and Who in Bandar Lampung, bersama dengan Mas Yogi. Mas Yogi ini sejarah panjang pertemanan kami, mungkin sudah ada 30-an tahun ya kita berteman sejak kenal pertama kali. Tetangga juga kebetulan bertetangga, kemudian saling sharing, saling teman bermain, teman bercerita, berbagi kegembiraan, berdiskusi, dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan disatukan lagi secara intens oleh channel ini untuk mengisi konten What and Who in Bandar Lampung di channel Makuang. Ya, Mas Yogi ini teman yang multi talent. Jadi beliau ini bakatnya banyak. Jadi kalau hampir di setiap aktivitas olahraga, seni, kemudian di pemerintahan, Mas Yogi itu bisa ada di mana-mana. Tambah lagi relasi beliau di Bandar Lampung. Ya kebetulan beliau ini Bapak dulu itu tokoh politik lah di Provinsi Lampung, Pak Rahim Kasim ya. Beliau itu juga guru politik saya, walaupun saya tidak sangat lama berinteraksi dengan beliau, kenal terus tiba-tiba waktu itu beliau sakit gitu ya. Tapi kalau kita berkunjung pada saat dia sakit pun dia masih bersemangat. Soalnya bicara politik. Bicara beliau masih sangat bersemangat bicara politik. Kita dikasih pinjam buku
suruh baca buku-buku tentang nasionalis, buku-buku tentang Bung Karno, dan itu merupakan ya mungkin titik awal lah ya kita jadi ada sensitivitas terhadap kehidupan politik, kehidupan bermasyarakat. Kalau tadinya kita ini kan istilahnya profesional ya, ngajaril kan. Ya kita cuma mikir ya kerjaan kita aja, yang lain-lain itu urusan pemerintah, itu urusan itu kita kurang terpanggil. Nah tapi ketika kita dikenalkan dengan wawasan-wawasan kemasyarakatan, wawasan-wawasan kebangsaan, nasionalisme, ya kita kan jadi ada keterpanggilan, ada sensitivitas. Dulu Mas Yogi ini kan ada ya, dulu kerja sebagai PNS pegawai negeri dan terakhir ini sudah pensiun alhamdulillah. tapi malah tambah sibuk sepertinya. Semakin banyak aktivitas. Waktu di PNS dinas di mana aja Mas Yogi? Saya hanya 2 instansi, jadi pertama masuk di Departemen Tenaga Kerja, waktu itu masih belum ada otonomi daerah, dari angkatan tahun 83, kemudian sampai otonomi daerah masih di Dinas Tenaga Kerja, dan waktu itu bergabung dengan transmigrasi di Tenaga Kerjaan, tapi bergabung dengan Dinas Kerjaan terus hanya 4 bulan saya pindah ke pelayanan terpadu 1 pintu, dan 2013 itu entah ya karena memang sudah mengalami kejenuhan bekerja, sehingga ya dengan banyak juga hal yang menjadi pertimbangan gitu ya, akhirnya saya pensiun dini. Rencananya sih pengennya tadinya itu Ica ini menjadi orang politik ya. Karena memang ada mengalir dalam politik gitu, kita coba dari kecil kita sudah mendengarkan soal-soal politik gitu, jadi ya tertarik lah gitu ya, tertarik. Tapi ketika mencoba didalami, terjun lebih jauh, wah rasa-rasanya kok sekarang ini khususnya mungkin ya tidak sesuai dengan persepsi yang kita punya pada saat itu. Nilai idealisme itu masih tinggi gitu kan, karena pada dasarnya ideologi itu menjadi untuk berpolitik itu menjadi hal yang utama gitu, modal dasar kita untuk untuk kita bisa menjadi orang politik. Sekarang setelah terakhir ini kita malah bingung gitu loh. Ternyata belantara politik pasca Orde Baru ini semakin kita terkejut-kejut, semakin complicated, semakin penuh tantangan. Jadi kita mungkin dituntut tidak saja masalah idealisme, masalah ideologi, tapi yang lain-lain juga. Ya, jadi sekarang ini luar biasa. Kalau dulu masih berpikir begini, di zaman dulu orang lulus idealis yang dijual. Kemudian sampai saya berpikir juga nggak bisa, kalau terlalu idealis juga akhirnya bahkan kita sengsara gitu ya. Kita sengsara. Loh, kita tetap tertinggal dengan nilai idealismenya, sementara dunia sudah berubah. Nah, sempat saya berpikir idealis tapi juga realistis. Nah, begitu sudah berkembang di situ, sekarang berubah lagi nih. Teknologi berubah, nggak lagi harus realistis gitu loh, kadang jungkir balik tadi. Yang membuat kita ya, saya bilang tadi, terkejut kita melihat. Betul. Gitu. Tadinya di awalnya saya berpikir politik itu modalnya itu gagasan. Ide. Nah, kemudian ide ya, gagasan, ide, rekam jejak. Tadinya saya pikir politik itu modalnya cukup gitu. Bahkan mendapat dukungan dan simpati banyak orang. Ya, kita punya rekam jejak yang relatif bagus. Iya. Kemudian kita punya ide, punya gagasan yang katakanlah orisinil, kemudian up to date, kemudian artinya punya manfaat. Dikira itu akan dibeli orang dan terus kita bisa melambung. Artinya itu akan dipakai. Nah, tetapi ternyata sekarang ini itu tetap perlu, tetapi ternyata ada yang lain-lain lagi. Lampiran-lampiran. Ya diantaranya gimana kita bisa misalnya menggunakan teknologi, menggunakan berbagai hal. Ya ditambah lagi dalam tanda kutip kan wanipiro. Wanipiro gitu kan. Kalau kita wanipiro sanggup melakukan wanipiro, ya bisa sukses di situ. Nah, tetapi ya kita takut ya, tidak mau artinya sejauh nggak itu sesuai dengan jiwa ya, nggak sesuai dengan kita, tidak mau sejauh itu wanipiro, tapi kita tetap ingin bertahan dengan gagasan dan rekam jejak. Ini gagasan, rekam jejak. Ini saya punya gagasan, kalau
rekam jejak saya bisa loh menjalankan gagasan-gagasan yang saya punya. Dan kalau ini teraplikasi misalnya di Bandar Lampung atau di Lampung atau di Indonesia, itu akan membawa kemaslahatan. Insya Allah. Nah, itulah yang coba kita Tetap pertahankan. modal berpolitik. Iya. Nah, makanya sekarang ya kita belum istilah ke kancah, belum masuk pentas, Iya. karena ini belum laku gitu. Iya, kan. iya. Tapi memang itu juga kita perlu lihat bahwa apakah iya gitu. Nah, ini soalnya orang banyak mengatakan bahwa setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Apakah kita sudah bukan lagi masanya? Kita ini bukan orang di masa ini gitu. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, tapi oke lah kalau dianggap bahwa kita ini bukan lagi masanya, tapi paling tidak kita bisa memberikan berbagi pengalaman, wawasan pada lainnya. Ya, jadi seperti yang tadi itu, insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol bersama gitu ya, dengan dia semampu kita, dengan lebih kurang kita, yang insya Allah memiliki nilai-nilai kemanfaatan untuk masyarakat. Banyak itu yang kita harapkan. Dan ya alhamdulillah ya beberapa teman juga sudah mendukung sih, bahkan insya Allah siap untuk mengisi acara-acara seperti ini yang sifatnya edukatif gitu kan, informatif gitu, dan insya Allah kita dengan semampu kita akan sesuai dengan motonya channel Makuang ini, edukatif, informatif, dan menghibur. Ya, rekreatif ya. Informatif, edukatif, dan rekreatif kan gitu ya. Ya itu Bung Edu, jadi ya kita coba saja, mengalir saja. Ya, kita coba ikut dengan ya kita pun tetap artinya dari viewers kita ya, yang apa menjadi keinginan gitu. Bisa juga kita coba sih bahas soal ini, bahkan suatu saat menjelang bulan suci Ramadan ya kita juga perlu. Ya, nanti juga mungkin kita lempar ke floor kan. Iya. Ada subscriber kira-kira apa yang mau kita bahas. Iya. Mungkin kayak sekarang ini kan nggak lama lagi pilkada pemilihan kepala daerah. Mungkin banyak dari kawan-kawan ini mau dengar tentang politik. Karena sebagian besar, apalagi saya, Bukta di bidang politik, kadang mungkin jengah gitu ya mendengar politik, tapi mungkin dengan nanti ada obrolan ringan tentang politik, apa sebenarnya itu politik, ada hal-hal baik di politik sebagai wawasan kita nanti di acara ini, harapannya. Kita coba gitu, jadi memang ya tadi membuka wawasan, kita nggak boleh juga tidak mau tahu soal politik kan gitu ya. Kita harus tahu, karena ya nanti kalau tidak tahu ya kita akan digilas oleh buta politik, dan kita hanya menjadi penonton gitu, walaupun tidak menjadi politik praktis. Gitu kan. Jadi di sini kita menempatkan politik itu dalam perspektif yang luas. Lebih luas. Artinya segala sesuatu itu pada prinsipnya politik. Gitu kan, Nah, tetapi ada politik praktis, ada politik yang sifatnya politik meluas, politik adiluhung, kan, politik yang universal, politik kenegaraan, politik kebangsaan, politik kemasyarakatan, gitu kan, bukan semata-mata politik kekuasaan. Nah, kalau politik kekuasaan itu politik praktis. Nah, tapi kalau politik dalam makna luas, ya segala sesuatu ngobrol aja politik, pergi ke sekolah aja politik, semuanya bisa dikaitkan dengan masalah politik. Masalah politik. Ya, jadi nanti konten-konten yang akan kita buat kedengarannya adalah lebih nuansa politik, ya, tetapi politik dalam perspektif yang luas, bukan politik kekuasaan semata. Bukan politik kekuasaan semata. Ya, mungkin dengan saya lihat sudah lumayan ya untuk kita bicara studio yang di Makuang ini. Insya Allah ya tentunya kita akan memberikan yang terbaik ya, meningkatkan kualitas dalam hal audionya, visualnya, juga termasuk ya materi-materi nanti kita akan coba lebih kita tingkatkan lagi lebih berkualitas dengan menarik. Intinya kontennya lah ya, konten bagaimana kita mencoba artinya menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan, bermanfaat, mendidik dan menghibur masyarakat. Nah, masyarakat ini kan butuh istilahnya saling tahu, komunikasi ya. Komunikasi itu artinya saling tahu apa yang terjadi, siapa pelakunya,
bagaimana saya bisa ambil bagian dalam kejadian itu, apa manfaatnya secara kolektif bagi kita semua gitu kan. Nah kalau itu banyak komunikasi yang kita lakukan, nanti masyarakat itu kan masyarakat itu kan akan saling terjadi saling pemahaman, pengetahuan gitu kan. Nah sehingga setiap orang itu diharapkan ada akses lah ya untuk kepada apapun yang terjadi. Misalnya di pemerintahan ada program apa saya mau ambil bagian, di masyarakat ada program apa saya mau ambil bagian, kemudian misalnya di lingkungan yang lebih kecil atau yang lebih besar, di kelurahan, di kecamatan, di kota, semua orang itu diharapkan accessible, artinya punya akses untuk menjadi bagian dari aktivitas masyarakat secara umum. Karena di Taman Gajah ada kegiatan apa, ya minimal kita bisa ambil bagian jadi penonton kalau kita tahu. Ya. Seminim-minimnya seperti itu. Misalnya di pemerintahan atau di ormas atau di organisasi politik atau profesi mereka lagi mengadakan apa, ya minimal kita bisa, ya kita tahu, ya kalau kita tertarik kita bisa ikut gitu ya. Nah itulah perlunya kalau ada sharing komunikasi yang intens, dan itulah nanti harapan kita, konten-konten yang akan kita buat ke depan itu artinya mengkoneksikan, menghubungkan antara individu dengan individu, menghubungkan kelompok dengan kelompok, yang kecil maupun yang besar, ya sehingga semuanya itu terkoneksi dan bisa dipahami, saling memberi kontribusi. Kontribusi. Disitulah nantinya arah perkembangan masyarakat itu akan bersama. Artinya kita ini Bandar Lampung katakanlah, kita ini mau kemana sih? Nah di situ kita harapkan semua orang tuh paham loh, kita ini mau jalan kemana. Jangan sampai pemimpinnya mau kemana, masyarakatnya mau kemana, gitu, karena kurangnya komunikasi, kurang kebahasan. Nah, jadi kalau sekiranya masyarakat itu sudah terlibat secara intens terhadap hal terjadi, dia tahu kita ini mau kemana secara kolektif bersama-sama, ya mungkin kita lebih mudah gitu kan. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Bung Dedi tadi ya, bahwa pemilik ini podcast ini, pemilik channel. Ya saya lebih senangnya nyebut Makuang Channel. Makuang Channel ya. Jadi tadi disebutkan bahwa banyak informasi yang diberikan yang kita bisa dapatkan tadi. Nah kita harapkan Makuang Channel ini juga menjadi salah satu alternatif gitu ya, yang bisa menjadi pilihan buat pendengarnya, penggemarnya dimanapun berada, sehingga ini bisa menjadi juga pembanding lah ya dari channel-channel yang ada maupun dari channel mainstream yang lainnya gitu ya. Tapi insya Allah kita akan programkan, kita akan buatkan ya, mudah-mudahan bisa menarik. Bila perlu ada nanti dibuat seperti dialog interaktif, walaupun tidak bisa tapi melalui WA dia akan tamu kita gitu, memberikan komentar apa yang kita sedang bahas, sehingga bisa ada komunikatif lah ya, Bung Heru ya. Komunikatif dan interaktif. Iya, interaktif ya. Ya tadi itu artinya kita lebih mengembangkan kemanfaatan keberadaan Makuang Channel. Iya, itu yang kita harapkan. Sementara ya ditunggu saja respon dari coming soon dari para. Kami ada ya karena Anda juga gitu kan ya. Prinsipnya seperti itu kan. Mudah-mudahan ya artinya bisa sedikit memberikan wawasan, ya, memberikan ya tadi itu edukasi, informasi, dan ya mungkin rekreasi juga. Ya, yang paling penting itu memberikan tambahan konten bagi Makuang Channel. Insya Allah otomatis supaya subscribernya itu semakin setia. Dia dapat berbagai informasi, dikasih tutorial, dikasih pendidikan. Nah sekarang ini akan diberi
lebih banyak wawasan, Iya. gagasan, informasi-informasi tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, saya tertarik dengan Mas Yogi bilang tadi itu. Mudah-mudahan Makuang Channel ini jadi alternatif. Iya. Kalau misalnya kita mau mencari informasi, mungkin kita nggak asing dengan, coba di Google aja, di Iya. googling aja, gitu Iya. kan. Iya. Nah, kalau orang mau cari lagu, cari apa, larinya ke YouTube. Gitu. Nah, biasanya yang dicari itu adalah keywordnya atau Iya. kata kunci apa Iya. yang mau dicari informasinya. Iya. Nah, mudah-mudahan ke depan ini dengan ada informasi yang sifatnya edukatif ini, jadi orang bukan mencari keywordnya lagi. Oh, kayaknya di Makuang ada nih, Iya. carinya Makuang. Iya. Ya, Harapannya seperti itu. Iya. makanya sesuai dengan what and who itu. Ya. Nanti apa yang sedang jadi trending topik di sekitar kita, di lokalan khususnya gitu kan, di Kita coba bincangkan. Ya, kita bincangkan. Kalau diskusikan kayaknya Iya. berat ya. Jadi local news for local people. Iya. Ya, kalau orang mencari misalnya tentang hal-hal yang di pemerintahan, di DPR misalnya, atau di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, ya mungkin silakan ke Google. Tapi kalau mau cari tahu apa yang terjadi di Taman Iya, Gajah iya. misalnya kan, apa Caranya yang di terjadi, Makuang, gitu. nah cari aja di Makuang. Nah itu lebih Ya, mungkin lebih detail. ya, kita bisa juga artinya diskusi dialog-dialog dengan ya tokoh-tokoh yang mungkin selama ini belum sempat terangkat gitu ya. Padahal dia punya potensi, Itu dia punya adalah- gagasan, ide segala macam Ya, gitu. ya. Insya Allah mau kita ajak ngobrol ke sini gitu. Bahkan kedepannya kalau bisa ya Makuang Channel ini punya Lebih banyak reporter menghadirkan- sendiri yang untuk turun ke lapangan. Menghadirkan lebih banyak silent majority. Nah, silent majority itu kan mayoritas diam. Iya. Artinya ada orang-orang yang sebetulnya dia Potensial. dia punya potensi, dia punya gagasan, dia punya respon. Dia nggak punya ruang ya, Dia Pak. Dia tidak nggak punya diam. ruang. Tapi nggak punya ruang. Tapi Hmm. lebih diam. Nah, Karena nggak punya ruang dan tadi itu. tidak punya ruang, dan itu mayoritas. Mayoritas ya. Makanya orang bilangnya silent majority. Kalau selama ini kan yang bicara itu selebritis, pesohor istilahnya. Yang ngomong itu semuanya pesohor gitu kan. Orang-orang yang terbiasa tokoh di pemerintahan, tokoh di organisasi, atau yang sudah terbiasa. Padahal yang silent majority ini tadi belum tentu gagasannya pemikirannya kalah ya dari yang Biasanya mereka lebih orisinil. lebih original. Kalau orang pesohor itu biasanya dia akan terafiliasi pada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan besar. Iya. Katakanlah seorang politisi, dia terafiliasi ke partai. Iya. Ketika dia bersuara, ya dia harus Mempertahankan. suara partainya, bukan suara pribadi dia gitu kan. Karena dia, atau misalnya seorang pejabat polisi atau tentara gitu kan. Ketika dia berbicara afiliasi dia, Institusi. suara institusi dia gitu kan. Nah, tapi silent majority yang kebanyakan orang bebas ya, artinya itu dia betul-betul original, Iya. asli, itu Jadi langsung memang begini, suara dia. bisa saja orang itu dulu mantan pejabat, tapi mantan pemimpin segala macam, tapi waktu itu mungkin sikonnya aturannya bahwa di dalam institusinya itu banyak sekali larangan, banyak sekali sehingga tidak bebas. Iya, Ya. iya. Nah, setelah dia punya pemikiran, setelah keluar gitu dari ikatannya itu tidak ada lagi, dia punya sebenarnya ini hal-hal yang baik. Nah, itu bisa diberikan kepada kita, kepada masyarakat, ya, Pak. Ya. Bisa diedukasikan. Ya. Coba jadi seperti saya sendiri, misalnya setelah keluar dari pegawai, pengalaman waktu itu kayak gini. Kendalanya gini, ya kita bisa bicara bebas. Ya. Karena nggak takut lagi, misalnya digeser jabatan saya, misalnya. atau menyalahi etika. Menyalahi ini apa SOP lah. kita bekerja di pemerintah, tetapi kita justru mendukung orang yang anti pemerintah. Itu kan nggak sesuai dengan Kontradiksi etika. ya. Gitu kan. Nah, tapi kalau dia misalnya sudah bebas gitu kan, atau tidak lagi terikat dengan institusinya, ya bebas ya, sekurang-kurangnya jangan pakai dinas lah kalau kita mau menunjukkan preferensi Diri kita. diri kita, terlebih kita masih terafiliasi ke institusi gitu kan. Ya contoh-contoh yang terakhir ini kan ada pro kontra, seperti tentara yang diberi hukuman disipliner karena dia menyambut tokoh yang baru pulang dari Mekah gitu kan. Ada yang itu berlebihan memberinya sanksi. Sanksi. Ya. Ada yang mengatakan wajar diberi sanksi ya. karena dia terafiliasi Terikat kepada oleh institusinya. disiplin, ya.
institusi dia. Sejak awal itu sudah. Iya, kita kasih contoh. Ada sederhana aja, institusi dia nggak ada masalah dengan pemilu. Sementara tokoh ini mengatakan pemilu ilegal gitu. Nah, ketika dia dalam institusi itu mengatakan mendukung orang yang mengatakan pemilu ilegal, kan tidak sesuai pemerintahan dengan ini ilegal berarti tidak sesuai dengan institusinya. Iya. Nah, makanya itu diberi sanksi etis, disiplin. Ya. Itu jadi memang ya itu apalagi memang di kemiliteran gitu ya, di kepolisian dia itu memang dibentuk, dicetak itu sebagai orang yang ya dia petugas negara. Betul, harus patuh Dia kepada. patuh harga matinya dengan aturan. Birokrat masih bisa, birokrat masih lebih leluasa, tapi Ya. yang namanya TNI TNI Polri harga mati. Ya itulah Jadi, yang namanya etika. Iya. Aku ada pengalaman Mas Yogi ya, gitu. Nah, ketika aku memimpin proyek pertukaran pemuda itu Kanada Indonesia. Nah, kebetulan di zaman aku itu ada peserta dari Kanadanya. Dia itu anak mantan presiden asosiasi di mana pemerintah Indonesia itu kerjasama. Dia bilang, wah aku sebetulnya sudah lama mau ikut, mau ikut program ini gitu. Tetapi aku nggak bisa, tetapi bapak aku presiden. Aku tanya, emangnya kalau anak presiden Canada World Youth nggak boleh ikut program begini? Ya dibilang nggak ada aturan nggak boleh. Ya, tetapi etikanya, misalnya aku ikut. Aku ini anak presiden Canada World Youth, katanya gitu kan. Bekas. Terus nanti aku akan berhubungan dengan semua anak buah bapakku. Dengan direktur program, dengan manajer, dengan apa. Pastilah mereka kiko gitu. Karena bapakku presiden. Oh, masih menjabat. Waktu itu bapaknya presiden, dia nggak ikut. Nah, setelah bapaknya tidak lagi menjabat, baru dia bisa barulah dia ikut gitu kan. Nah, ketika saya tanya kenapa nggak ikut waktu bapaknya masih menjabat, nah dia bilang, oh itu etisnya, etisnya tidak, etikanya tidak enak gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang kita di Indonesia ini kan kurang nyambung dengan hal-hal yang begitu, gitu kan. Misalnya ya itu tadi. Justru malah haji mumpung malah. Mumpung bapakku masih, atau mumpung keluargaku masih, gitu ya. Nah, makanya kalau di Muara Kuang itu, orang Muara Kuang itu etikanya itu bagus Mas Yogi. Ketika ada keluarganya menjadi pejabat atau apa, dia bukannya mendekat, tapi dia malah menjauh. Maksudnya apa? Supaya jangan dia ganggu saudaranya itu, gitu kan? Gitu. Dan artinya dia tetap yang memegang posisi itu bisa objektif lah ya dalam mengambil segala kebijakan. Objektif mengambil. Nah, tapi kalau ketika berhubungan dengan misalnya masih keluarga atau apa kan jadi serba salah. Gitu. Enggak, sebenarnya ya nanti kita bahas. Ini saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Bung Edu tentang pertukaran pemuda atau pelajar pemuda ya. Itu masih berjalan sampai sekarang ya. Masih ya. Nah, itu kok hanya dengar dengan Kanada aja, dengan negara lain? Oh justru banyak dengan ASEAN, Jepang, dengan ada India. Itu di diaspora yang bidang mana ini masih berjalan, jadi hampir dengan semua negara. Masih. Karena dampaknya memberikan kontribusi untuk luar biasa gitu, untuk ya sebagai pesertanya sendiri juga termasuk untuk bangsa ini gitu ya. Betul. Jadi mendidik pemuda itu mempunyai wawasannya lebih luas. Karena saya lihat dengan Bung Edu kesannya itu ketika menjadi perwakilan Indonesia, pertukaran pemuda Indonesia dengan Kanada itu sangat-sangat melekat terus ini gitu kan. Ada changing gitu. Iya. Jadi nggak pernah bisa menjadi sebuah kenangan yang tentunya bukan karena indahnya bersahabat dengan tapi ilmu yang didapat juga luar biasa di sana ya, baik ilmu secara akademik juga ilmu misalnya tadi tata pergaulan sosial gitu bisa didapat. Apa istilahnya itu titik balik kehidupan gitu kan. Nah jadi itu satu proses memberi kita satu titik balik. Nah, awalnya kita mau ada arah yang dituju itu sudah benar sebetulnya arahnya, tetapi ketika diberikan misalnya pengalaman pendidikan baru, jadi ya kita ya mungkin arahnya jadi lebih melebar atau lebih menjauh, lebih meluas. Lebih meluas. Ya itu mungkin nanti kita bahas lagi lebih jauh untuk tahap-tahap awal, mungkin ya perlu tadi
kita bincangkan paling tidak ini muncul secara spontanitas. Yang kita utamakan itu silent majority itu. Ya, ya. Silent majority. Saya punya Ada begitu banyak, ada begitu banyak di sekitar kita ini orang-orang yang bisa memberikan pencerahan, Iya. bisa memberikan wawasan bagi kehidupan ya kehidupan khususnya nanti subscriber channel Makuang ini. Iya. Makanya yang belum subscribe segeralah subscribe. Ya mudah-mudahan ya artinya pokoknya kita mengalir saja, jangan menjadikan sebuah beban ini khususnya buat Bung Dedi ini. Kita berbuat saja, percayalah kalau ini ada manfaat buat orang banyak, mudah-mudahan ini semakin banyak followersnya atau apa istilahnya kan gitu kan, makin banyak dan semakin besar gitu. Jadi dan hal-hal seperti itu kadang nggak bisa lepas dari yang di atas gitu ya dok. Atas itu menjadi kadang hal sepele saja bisa mengangkat kita menjadi orang yang menjadi besar gitu, tapi hal sepele juga bisa menjatuhkan kita. Mengalir saja kita. Ya dok, jangan jadi beban. Bismillah, mudah-mudahan memberi manfaat. Ya dok, sedikit walaupun sedikit, tapi ada manfaatnya. Itu yang kita harapkan. Semoga Makuang semakin berjaya. Mungkin demikian saja dulu. Ini merupakan introduction sebagai permulaan bahwasanya kedua tokoh ini bagi saya adalah tokoh yang akan mengisi konten-konten dari channel Makuang ke depan. Seperti yang tadi kita katakan bahwa ini adalah akan membicarakan tentang apa dan siapa di Bandar Lampung khususnya di Lampung dan secara umum di Indonesia. Untuk itu saksikan terus Makuang dan jangan sampai ketinggalan informasi selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Selamat malam. Iya. Apa kekurangannya ini? Itu tadi terlalu sensitif. Oh, motor nih di luar sana kedengeran suara itu. Nah, kita coba ini sekarang ini.